Kita mau berterima kasih, kita mau mengucapkan syukur kita untuk Tuhan kita karena Ia begitu sangat baik terhadap kita. Amin. Masih sebelum masuk ibadah, kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau bakar roh kami Tuhan. Yes. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita karena Ialah pencipta alam semesta ini dan pemilik kehidupan atas kita semua. Amin. Datanglah dan bertata. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita katakan. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kita katakan great is our God. Great is our God. Kita akan puja diri lagi dari awal karena Ialah pelukis cakrawala yang menjaga raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami merindukan ada kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Great is our God. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Mari kita mau masuk lagi lebih untuk Tuhan kita. Karena Ialah Tuhan yang mengenal kita lebih dari siapapun. Mari kita angkat satu pujian, mintakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
Tuhan. Dan selalu ingatkan kami Tuhan akan Engkau, agar kami selalu setia dan selalu merindukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, Yesus segalanya, Yesuslah segala di hidup kami. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, tahun lepas tahun. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kita lebih lagi, kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan semua yang telah Kau berikan pada kami di hidup ini ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dengan renungan firman Tuhan ini. Kita yang paling berbahagia karena kita dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan berikan kita begitu baik, sehat, kuat, bisa memuji, menyembah di hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, agung dan mulia. Kami ada hari ini semua anugerah-Mu semata-mata. Sebentar lagi kami mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Berikan kami hikmat, pengetahuan, kesabaran. Dan supaya kami bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini topik yang saya bicarakan atau tema yang saya bawakan, jangan bimbang, jangan ragu. Saya ambil firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 6.
hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kembali oleh angin. Puji Tuhan, kali ini kita kembali bersama-sama. Lewat firman yang saya baca tadi, secara global, firman Tuhan itu terakomodasi dalam perikop ini, membeli beragam didikan, ajaran, nasihat yang terkait dengan upaya untuk membangun iman yang teguh kepadanya, dan hikmat dari Allah damai sejahtera. Ayat nas ini mengingatkan kita tentang, pertama, hendaklah kita memintanya dalam iman. Kedua, hendaklah kita sama sekali jangan bimbang. Ketiga, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut. Keempat, orang diombak-ambingkan kian kembali oleh angin. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, artinya hendak kita meminta dalam iman. Itu artinya Alkitab mengatakan kepada kita, hendaklah meminta dalam iman. Secara eksplisit, awal ayat nas kita ini menyatakan kepada kita bahwa jika seseorang kekurangan iman, hikmat dari Allah, hendaklah ia berdoa, memohon kepadanya agar diberinya kekuatan iman yang teguh, hikmat yang penuh pengertian. Percayalah, imanilah bahwa dunia ini tidak akan berkuasa memberikan hikmat sejati. Tidak ada kuasa pun yang mampu memberi hikmat yang dari Allah. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus adalah sumber hikmat kita. Karenanya hanya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang kita dapat memohon hikmat. Oleh sebab itu, mohonlah kepadanya, mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka Dia akan melimpahkan kepada kita hikmat Allah yang penuh dengan pengertian dan tepat pada waktunya. Dan ingatlah, jangan sekali-kali kita meminta hikmat kepada manusia. Jangan sekali-kali kita meminta hikmat kepada dunia. Sejatinya, iman adalah anugerah Allah yang dapat bersamaan waktunya ketika kita dipanggilnya pada mulanya. Iman adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang kita terima pada waktu kita bertobat, pada waktu kita percaya, pada waktu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah kekuatan kita. Karenanya ketika kita tahan uji oleh beragam pencobaan dan berbagai-bagai penderitaan, maka iman kita kepada akan menguatkan kita. Keyakinan kita terhadap kuasanya, firman-Nya, janji-janjinya, serta ketaatan, kesetiaan, keteguhan iman kita terhadap Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah kekuatan dan benteng kehidupan kita dari berbagai godaan kuasa kegelapan. Ketaatan, kesetiaan, keteguhan iman kita kepadanya adalah kekuatan kita tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah, pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan dicatat dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan ditulis dalam surat 1 Korintus 16 ayat 13. Alkitab mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita senantiasa berjaga-jaga
agar kita berhati-hati dan waspada. Supaya kita berdiri dengan iman yang teguh. Agar kita bersikap sebagai laki-laki tetap kuat dalam namanya. Apabila kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka Dia akan memberi apa saja yang kita kehendaki, kita minta kepadanya. Nah, kita lihat lagi kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dengan surat Yakobus 1 ayat 2, pasal 1 ayat 6. Yang kedua, hendaklah kita jangan bimbang. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, secara tersirat Rasul Yakobus mengingatkan supaya kita jangan ragu-ragu sedikit pun. Agar kita tidak khawatir, supaya kita jangan bimbang sama sekali, agar kita tidak takut, supaya kita tidak gamang. Gamang itu artinya tidak merasa takut atau khawatir. Nabi Yesaya mengingatkan orang-orang Israel yang tekar tekuk, umat pilihannya. Mengingatkan kita pada zaman sekarang supaya kita semua jangan takut. Supaya kita jangan bimbang. Karena Dia Allah kita akan meneguhkan dan menolong kita. Bahwa Allah memegang kita dengan tangan kanannya membawa kemenangan. Ada firman Tuhan ditulis kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan." Oleh sebab itu, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi dengan iman yang teguh, nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan Allah kita. Dalam doa, pemohonan, serta ucapan syukur atas berkat-berkat-Nya. Nah, dalam surat Filipi, pasal 4 ayat 6, Tuhan berfirman kepada kita, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pemohonan dengan ucapan syukur." Nah, yang keempat, dari surat Yakobus pasal 1 ayat 6, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Rasul Yakobus memberi kita suatu ilustrasi yang sangat tepat bahwa orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Orang yang ragu-ragu seperti gelombang laut diterjang badai, diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang bimbang seperti gelombang laut yang tidak tentu arahnya. Oleh sebab itu Rasul Yakobus mengingatkan supaya hati, pikiran, jiwa kita jangan bimbang. Supaya hati, pikiran, jiwa kita jangan ragu. Supaya hati, pikiran, jiwa kita tetap tenang. Karena jika seseorang memiliki hati, pikiran, jiwa yang tenang, maka ia dapat berpikir dengan baik, berbuat dengan baik, lebih baik dan amat baik. Nah, kita lihat lagi firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, dalam suratnya dikirimkan kepada jemaat orang-orang Efesus, secara implisit Rasul Paulus menyatakan bahwa rohani kita bukan lagi rohani anak-anak, yaitu rohani yang belum dewasa, yang dapat dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Oleh sebab itu, jadikan rohani kita menjadi rohani dewasa,
yang selalu melindungi kasih setia, kasih karunia, kuasa, kehormatan, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadikan rohani kita tenang dan teduh. Kuatkan, teguhkanlah iman kita kepadanya dengan beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, membeli persembahan, pelayanan firman-Nya dengan baik, lebih baik dan amat baik. Lalu nantikanlah kelimpahan kasih setia dan kasih karunia pada waktunya. Bagian kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yakobus sudah mendidik, mengajar, menasihatkan kita untuk meminta hikmat kepada Allah. Jangan bimbang agar tidak seperti gelombang diombak-ambingkan oleh badai yang tidak tentu arahnya. Nah, mulai sekarang kita memohon kepada Allah supaya dikuatkan iman kita, diberinya hikmat akal budi dari Allah dengan setulus hati dan segenap jiwa. Bangunkan diri kita tidak bimbang, tidak diombang-ambingkan seperti gelombang laut diterjang badai, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Bapa kita. Mari kita beriman teguh, setia dalam beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Dia. Berbahagialah kita jika kita mulai saat ini sudah memohon kepada Allah supaya dikuatkan iman kita, diberi hikmat akal budi dari Allah. Karena Dia, Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, Mesias, Tuhan kita, menguatkan iman kita, melimpahkan kepada kita hikmat sejati yang berkelimpahan. Berbahagialah kita, tidak bimbang, tidak diombang-ambingkan seperti gelombang laut diterjang badai dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah menebus, menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Berbahagialah kita beriman secara teguh setia dalam beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang bertata di surga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi satu ilustrasi. Ada acara televisi yang berjudul Super Deal. Dalam acara tersebut, para peserta kuis atau permainan tersebut disungguhi hadiah lumayan nilainya. Akan tetapi, selanjutnya pembawa acara itu akan berusaha untuk mengodah peserta dengan hadiah lain yang belum ketahuan apa bentuknya. Biasanya disembunyikan di balik tirai atau di dalam kotak. Kadang-kadang pembawa acara juga berusaha menukar hadiah tersebut dengan sejumlah uang tunai. Kita dapat melihat bagaimana peserta acara tersebut bereaksi. Ada tetap kuku memegang hadiahnya. Ada yang akhirnya menggantikan hadiahnya dan lain sebagainya. Hasil memang ada peserta yang berhasil mendapat hadiah dengan nilai yang besar seperti mobil dan seperti sepeda motor. Tetapi ada juga peserta sebenarnya sudah mendapatkan hadiah dengan nilai yang besar, tetapi akhirnya justru pulang dengan tangan hampa karena ia salah menukarkan hadiahnya. Ketika saya renungkan, mungkin ini juga adalah gambaran kehidupan manusia. Jujur saja, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pun pernah meminta sesuatu di luar iman. Contohnya, kadang-kadang kita berdoa meminta A. Akan tetapi kalau sudah lama berdoa, sepertinya tidak ada jawaban Tuhan. Akhirnya kita berdoa minta B. Padahal sebenarnya Tuhan pun sudah menyiapkan A bagi kita. Hanya saja belum waktu Tuhan untuk memberikan kepada kita.
Ketika kita berdoa minta B, kemudian salah seorang teman kita berkata, kok kamu minta B? Kan lebih baik minta C buat kamu. Akhirnya kita pun mengganti doa kita dengan C, begitu seterusnya. Alkitab memberitahukan kepada kita hari ini, bahwa ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, maka kita harus meminta dalam iman. Artinya kita harus meminta kepada Tuhan yang benar, dalam iman yang benar kepada Tuhan, dengan motivasi yang benar kepada Tuhan. Itulah inti doa, yaitu harus didasarkan pada iman yang benar, bukan pada iman asal-asalan, atau hanya pada ajaran seseorang sebenarnya tidak alkitabiah. Itulah mengapa penting bagi kita untuk senantiasa berpegangan kepada firman Allah. Sehingga kita tahu apa sebenarnya Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga kita meminta, bukan kita meminta untuk memuaskan hawa nafsu kita, sehingga terjadi salah berdoa. Ada Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita sudah meminta dengan iman yang benar, maka satu lagi kita harus lakukan adalah tidak bimbang. Bimbang itu serupa dengan ragu-ragu atau pelin-pelan, yaitu tidak yakin dengan apa yang ia lakukan, sehingga ia berubah-ubah pendirian. Mengapa Yakobus sampai menulis tentang hal ini? Bahkan menggambarkan orang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Karena ketika kita sudah berdoa dengan iman yang benar, motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah hampir pasti akan memberikan kepada kita. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan. Akan tetapi dalam masa penantian ini, seringkali iblis mengganggu kita, sehingga kita mulai bimbang, sehingga kita bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah doa kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jika hal ini tidak segera kita atasi, maka terjadi adalah kita mulai bimbang. Bimbang dan ragu-ragu itu adalah bukti bahwa iman kita tidak cukup kuat untuk membuat kita percaya kepada Tuhan. Itulah mengapa Yakobus menekankan bahwa orang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kita lihat lagi Yakobus pasal 1 ayat 7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahkan dalam bahasa lain, Yakobus mengatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita baca lagi Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang Kristen harus memiliki iman yang teguh, yang tidak laku-laku, berdasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang Kristen tidak boleh memiliki iman yang kuat, tetapi didasarkan pada prinsip yang salah. Karena jika demikian kita akan menjadi sama seperti orang-orang Farisi yang kuat memegang iman, tetapi tidak mau membuka mata pada kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa berdiri teguh, tidak diombang-ambingkan oleh apapun juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih satu ilustrasi lagi. Seorang pemimpin perusahaan atau CEO tidak akan pernah berhasil dalam menumbuhkan kembangan perusahaannya apabila dia selalu diliputi oleh keraguan dalam pengambilan keputusan. Apabila ada peluang yang terbuka tidak segera diambilnya,
maka peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh pesaing. Demikian juga manusia pada umumnya. Bila ia selalu diliputi oleh keraguan, maka hidupnya akan tersiksa. Sepengetahuan saya, orang selalu lagu tidak termasuk sebagai penderita gangguan psikologis. Namun orang ini ditinjau dari sudut teologis, mempunyai konsekuensi lebih parah karena imannya rapuh. Ketika Petrus mulai tenggelam, Petrus berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Kita lihat Matius 14 ayat 31. Segala Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa Petrus akan celaka karena imannya runtuh. Kita harus hidup berdasarkan iman, karena iman berikan kekuatan kepada kita untuk terus maju. Tuhan menghendaki kita kuat, teguh dalam iman. Nah, kita baca lagi Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Bila kita percaya dengan iman, menantikan jawaban doa dengan yakin, maka kita memperoleh hasil yang kita harapkan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, walaupun nampaknya tidak ada harapan. Tuhan mengingatkan agar kita jangan ragu dan goyah iman kita. Sebaliknya bila kita selalu bimbang ragu karena kurangnya iman kita, maka akibatnya Tuhan akan menyembuhkan wajahnya dengan pengertian Dia tidak lagi mempedulikan kita. Kita baca lagi Ulangan pasal 32 ayat 20. Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak mujizat Tuhan yang Tuhan adakan jika orang itu tidak percaya kuasa Yesus. Kita baca lagi Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Kita baca lagi Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jangan bimbang seperti gelombang laut. Ketika kita berada di tepi pantai atau laut, pernahkah saudara-saudari memerhatikan deburan ombak di sana? Cobalah saudara lempar sebuah bola ke tengah ombak, maka kita akan melihat bahwa bola tersebut akan bergerak ke sana kemari. Tidak bisa tetap di tempat karena terdorong oleh ombak. Begitulah gambaran dari orang yang bimbang hati. Bimbang berarti tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu, merasa khawatir, cemas. Orang bimbang hati tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, karena doanya tidak akan dijawab Tuhan. Banyak orang Kristen sudah berdoa kepada Tuhan untuk masalah yang dialami, tetapi begitu melihat fakta yang bertolak belakang, hatinya pun mulai bimbang. Petrus berjalan di atas air untuk mendapatkan Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Tetapi begitu merasakan tiupan angin, ia pun menjadi takut, mulai tenggelam. Beruntung Tuhan Yesus segera mengulur tangannya untuk menolongnya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sekencang apapun angin, gelombang menerpa kehidupan ini,
selama mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan tidak bimbang, kita pasti akan mengalami mujizat dari doa-doa kita. Namun jika mata kita hanya terarah kepada besarnya masalah situasi, kita akan tenggelam dalam kegagalan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Kebimbangan, keraguan membawa malapetaka. Orang yang bimbang hatinya mudah sekali diombang-ambingkan perasaan. Inilah musuh iman yang keraguan. Sekian persen percaya firman, tapi sekian persen lagi tidak percaya. Mungkin awal iman kita begitu berkobar. Kita mengalami ledakan iman dan mujizat terjadi. Tapi ketika badai kembali datang, keraguan mulai masuk. Dalam sekejap keraguan bisa membuat mujizat jadi malapetaka. Dalam sekejap kemenangan berubah jadi kekalahan. Firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini jelas mengatakan, berbahagialah bila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian iman akan menghasilkan ketekunan. Inilah seharusnya sikap hati kita. Jangan menyerah pada pencobaan, tapi makin bertekunlah. Jangan biarkan keraguan memasuki hati kita. Keraguan dan kebimbangan adalah pencuri berkat dan mujizat dalam hidup kita. Kalahkan keraguan dengan perkataan firman Tuhan. Dan iman kita akan bangkit kembali sampai terjadi ledakan demi ledakan iman dalam hidup kita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, lewat firman-Mu pada pagi ini, bahwa kami jangan bimbang dan ragu. Kami harus yakin dan percaya kuasa-Mu tak terbatas. Harus yakin percaya apa yang Kau firmankan pasti terjadi, digenapi. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini membuat kami semakin mempunyai iman yang teguh, selalu berharap hanya padamu, sehingga kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah ingkari janji. Apa yang Engkau firmankan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami harus bersemangat kembali. Mulai hari ini kami harus serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kamu pegang pada janji-janji-Mu. Kami pegang pada firman-Mu. Sehingga kami tidak cemas, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak ragu, dan tidak takut lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapa di surga, hamba tetap memohon kepadamu. Mungkin pada hari ini, jemaat-jemaat GBI Gregorio yang telah mendengarkan sabda-Mu, Tuhan lebih tahu pikiran mereka, perasaan mereka. Moga saat ini mereka banyak mengalami kepahitan, mengalami banyak tekanan hidup, mengalami berbagai situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit, bisnis dagang yang sepi. Pada saat ini mereka telah mendengar sabda-Mu. Mereka sangat bersandar kepada, berharap kepadamu Tuhan. Hamba berdoa, biar Tuhan ulurkan tangan-Mu pengharapan. Tangan-Mu yang ajaib dan perkasa. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan segala penyakit apapun. Engkau selalu buka jalan terbaik bagi setiap orang taat setia kepadamu Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat demi mujizat.
terjadi dalam hidupnya. Mereka akan mengaku bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang turut bekerja dalam segala bidang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya.